Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya grade 8 bertemu kembali bersama Ustazah Adibah dalam mata pelajaran IPA. Masih dengan materi biologi yaitu sistem ekskresi pada manusia. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas organ terakhir dari materi sistem ekskresi, yaitu organ kulit ya. Nah, pekan lalu kita sudah membahas mengenai organ ginjal, hati, dan juga paru-paru. Tibalah kita pada pertemuan terakhir di materi sistem ekskresi manusia ini ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan hati dan pikirannya, khususnya buku catatannya juga disiapkan. Ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah juga akan mengingatkan tujuan pembelajaran kita. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai struktur hati dan juga paru-paru ya, kemudian organ ginjal dan juga proses pembentukan urin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi struktur dan fungsi dari organ kulit. Kemudian nanti juga sedikit kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Oke, langsung saja untuk materi kulit terlebih dahulu ya. Kulit dalam bahasa ilmiahnya biasanya disebut dengan dermis ya. Jadi nanti ada bagian khusus pada kulit yang disebut dengan dermis. Nah, itu merupakan bagian inti dari kulit ya. Apa sih zat atau sisa metabolisme yang dikeluarkan dari organ kulit ini? Nah, kita sudah pernah membahas ya. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh kulit ini adalah bentuknya keringat dan juga minyak ya. Nah, ini keringat ini bukan hanya air, tapi di dalamnya juga nanti akan ada kandungan-kandungan lain ya. Mungkin kalian juga pernah merasakan ya ketika tidak sengaja keringat kalian mengenai mulut kalian, nah itu terasa asin. Nah, kenapa? Karena selain ada air, dalam keringat juga ada urea ya. Kemudian minyak. Nah, minyak ini adalah hasil dari proses pembakaran lemak. Jadi di bagian kulit nanti ada lapisan lemak. Dan lapisan lemak ini apabila sudah digunakan, nah, dalam sedemikian rupa prosesnya nanti akan dikeluarkan zat sisanya dalam bentuk minyak gitu ya. Oke. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai lapisan kulit ya. Ya, jadi kulit ini tersusun atas 2 lapisan ya, tapi Ustazah bagi menjadi 3. Karena lapisan ketiga ini sebetulnya masih masuk ke dalam lapisan kedua. Ya, agar mudah saja kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah epidermis ya. Kalau dengar-dengar istilah epidermis itu berarti menunjukkan lapisan yang paling luar ya. Ya, biasanya dikenal dengan kulit ari. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan dermis ya, atau kita sebut tadi dengan kulit inti ya. Dan yang ketiga itu adalah lapisan subkutan. Lapisan subkutan ini adalah lapisan lemak. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari lapisan epidermis ya. Lapisan epidermis dikenal dengan lapisan kulit luar karena posisinya paling luar dari kulit ya. Nah, epidermis itu juga punya lapisan-lapisan lagi ya. Nah, karena istilahnya baru jadi Ustazah akan memberikan kata kunci ya. Nah, kata kuncinya adalah koran gratis diminati. Nah, tulisan yang bercetak warna hitam ini adalah singkatan dari lapisan-lapisan yang nanti akan dipelajari ya. Nah, yang pertama dari koran ya. Huruf K, O, dan R kita terjemahkan menjadi korneum. Dan gratis, huruf G, R, dan A-nya kita terjemahkan menjadi granulosum. Dan yang terakhir diminati. Nah, huruf M, I, N, A, T, dan I-nya kita terjemahkan menjadi germinativum ya. Jadi ada lapisan corneum, lapisan granulosum, dan lapisan germinativum. Nah, stratum ini adalah bahasa lain atau bahasa ilmiah dari lapisan gitu ya. Jadi disebutnya stratum corneum, stratum granulosum, atau stratum germinativum. Nah, sekarang kita akan bahas stratum corneum itu ada apa saja di dalamnya ya. Nah, lapisan corneum atau stratum corneum ini disebut juga dengan lapisan tanduk. Karena apabila dilihat di bawah mikroskop, strukturnya seperti tanduk-tanduk ya. Jadi dia terkelupas bagian atasnya gitu. Nah, kemudian lapisan tanduk ini terdiri dari jaringan mati yang mudah mengelupas atau yang biasa kita sebut dengan kulit ari ya. Kalau kita megar-megar nih, biasanya kulitnya bisa dicabut ya. Kulit yang dicabut ini merupakan lapisan corneum itu ya. Nah, kemudian stratum corneum ini juga punya fungsi sebagai pelindung
pelindung dari sel-sel yang ada di dalamnya dan juga mencegah sebagai pencegah masuknya kuman dan juga penyakit ya. Karena sudah jelas ya, lapisan kornea menu adalah lapisan paling luar gitu. Jadi fungsinya pasti untuk melindungi gitu. Ya. Selanjutnya ada stratum granulosum, diambil dari kata granula ya. Jadi disebut juga dengan lapisan granula. Apa sih granula itu? Nah, jadi sel-sel granula ini adalah sel-sel pigmen. Pigmen ini adalah zat warna yang menyebabkan warna kulit pada setiap orang itu berbeda. Nah, kemudian fungsi dari pigmen ini selain memberikan warna kulit juga sebagai pelindung kulit dari sengatan sinar matahari. Ya, semakin banyak granula yang dimiliki oleh kulit, maka semakin bagus proteksinya gitu ya. Nah, selanjutnya ada stratum germinativum. Ya, jadi stratum germinativum ini adalah lapisan yang aktif membelah. Nah, lapisan germinativum inilah yang akan menggantikan lapisan yang tadi mati itu, gitu. Ya. Nah, ini adalah lapisan epidermis. Selanjutnya kita akan membahas lapisan kedua dari kulit, atau kita sebut dengan lapisan kulit inti, atau kita sebut dengan lapisan dermis ya. Nah, ada apa saja di dalam lapisan dermis ini? Nah, kebanyakan komponen-komponen pada lapisan dermis ini adalah komponen-komponen yang sangat penting. Di antaranya itu terdapat kelenjar ya. Nah, kelenjar inilah yang memberikan fungsi utama pada kulit, yaitu menghasilkan keringat dan juga minyak ya. Kelenjar keringat kita kenal dengan istilah sudorifera. Glandula itu adalah kelenjar ya, bahasa ilmiah dari kelenjar. Dan kelenjar minyak kita sebut dengan glandula sebasea. Sebasea diambil dari kata sebum. Sebum itu adalah minyak ya. Nah, sebetulnya fungsi utama dari kelenjar minyak yaitu memberikan nutrisi pada rambut ya. Dan rambut ini munculnya itu dari lapisan dermis ya. Jadi ada kantung atau folikel rambut ya, dan juga ada akar rambut. Jadi akar rambut itu posisinya berada di dermis ya. Nah, jadi nanti kelenjar minyak ini yang akan menempel pada folikel rambut ya. Jadi nanti kalau Ustazah minta tunjukkan yang mana bagian kelenjar minyak, kalian tinggal cari saja folikel rambut. Ini folikel rambut. Nah, nanti kelenjar minyak ini pasti nempel dengan rambut, karena sebetulnya fungsi dari kelenjar minyak ini adalah memberikan nutrisi pada rambut kita ya. Gitu. Ustazah, bagaimana dengan kulit yang tidak punya rambut? Nah, kita nggak tahu ya, sebetulnya semua kulit itu pasti ada folikel rambutnya, walaupun rambutnya nggak muncul sampai ke permukaan, gitu ya. Nah, kemudian kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini biasanya strukturnya itu berdekatan dengan lapisan lemak ya. Nah, ini lapisan lemak yang warna kuning. Nah, kelenjar keringat itu biasanya ujungnya menempel dengan lapisan lemak ya. Selanjutnya, selain ada kelenjar, ada pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini yang akan menutrisi kulit kita. Ada pembuluh vena dan juga ada pembuluh kapiler ya. Nah, selanjutnya ada ujung-ujung saraf indera peraba ya, tentunya ada saraf indera peraba. Nah, sama seperti di lidah ya. Di lidah itu ada pengecap. Nah, kalau ini ada saraf indera peraba ya. Nah, saraf indera peraba ini dibagi menjadi beberapa macam ya. Ada saraf peraba dingin, saraf peraba panas, saraf peraba tekanan, dan saraf peraba sentuhan, dan juga yang terakhir ada saraf peraba nyeri ya. Jadi saraf-saraf peraba ini posisinya adalah di bagian dermis ya. Nah, yang mana saraf peraba? Nah, saraf peraba ini yang bentuknya seperti toge ya. Nah, ini yang warna kuning. Nah, ini adalah saraf-saraf peraba ya. Ustazah harus dihafalkan, yang lebih bagus dihafalkan lagi ya bahasa ilmiahnya. Tapi yang pasti kalian harus hafal ada saraf peraba apa saja di dalam lapisan dermis ini ya. Ada 5 macam tadi ya. Oke. Nah, ini adalah lapisan dermis dan masih sebetulnya masih lapisan dari dermis, yaitu ada lapisan subkutan. Nah, lapisan subkutan ini disebut juga dengan lapisan lemak ya. Nah, ada istilah lain dari lapisan lemak ini dikenal dengan jaringan adiposa ya. Nah, jaringan adiposa ini adalah jaringan lemaknya ya. Fungsinya adalah yang pertama menyimpan lemak sebagai cadangan makanan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi lainnya menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Jadi, kalau kita kedinginan,
tubuh kita itu nggak langsung membeku gitu ya, tapi menyesuaikan diri dulu. Dan salah satu komponen dalam tubuh yang bisa mempengaruhi tubuh agar bisa menyesuaikan suhunya yaitu dengan lapisan lemak ini ya. Dan yang terakhir adalah peredam rasa sakit. Jadi maksudnya ketika kita terluka di bagian kulit kita itu nggak semata-mata langsung terkena ke lapisan otot kita gitu ya. Misalnya kita ketusuk sesuatu, nah itu nggak langsung menyentuh bagian tulang, apalagi otot, apalagi tulang gitu ya, karena ada lapisan lemak yang akan melindungi. Nah ya, oke, itu adalah mengenai kulit dan juga lapisan-lapisannya. Tadi kita mengetahui bahwa kulit ini memiliki fungsi pada sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk keringat dan juga minyak. Dan juga tadi ada beberapa lapisan dari kulit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya Ustazah akan membahas materi berikutnya, yaitu mengenai kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu dibagi menjadi 4 organ ya. Paru-paru Ustazah nggak akan bahas karena memang kita sudah pelajari di materi sistem pernafasan, jadi mungkin lebih ke ginjal ya. Di sini ada beberapa penyakit dari sistem ginjal ini, dari organ ginjal. Ya, di antaranya yang pertama adalah hematuria. Nah, hematuria ini adalah ditemukannya keberadaan sel-sel darah merah dalam urin. Jadi, sel-sel darah yang harusnya tersaring dalam proses filtrasi, nah ini ikut tidak tersaring, akhirnya ikut keluar melalui urin. Ya, biasanya bisa disebabkan karena terjadinya radang pada organ-organ sistem ginjal, atau karena penyakit ataupun iritasi ya. Selanjutnya adalah penyakit batu ginjal. Nah, batu ginjal ini sebetulnya garam ya. Disebabkan karena konsentrasi garam-garam itu berlebihan dibandingkan dengan zat pelarutnya. Zat pelarut itu air ya. Di sini tuliskan penurunan jumlah air ya. Akhirnya apa? Akhirnya zat terlarut di dalam urin itu jumlahnya lebih banyak, sehingga menyebabkan terbentuknya unsur-unsur garam dalam jumlah besar. Nah, biasanya garam-garam ini kalau jumlahnya sudah banyak, dia akan mengendap dan membentuk batu gitu. Nah, batu-batu ini nggak akan keluar melalui ginjal, justru dia akan mengendap di lapisan pelvis. Nah, nanti biasanya untuk pengobatannya harus dioperasi gitu ya, diangkat garam-garamnya. Diangkat batu-batunya ya. Selanjutnya ada albuminuria. Nah, albuminuria ini adalah penyakit yang disebabkan karena ditemukannya protein albumin ya. Ingat ya, albumin itu adalah protein pada plasma darah ya. Nah, protein pada plasma darah ini tidak tersaring dalam proses pembentukan urin, akhirnya ikut terbuang melalui urin ya. Nah, sama ya, penyakitnya bisa karena iritasi, karena tekanan darah dan lain sebagainya ya. Oke, ini adalah penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi.